Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Amalia dari kelas PMI 5C Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai logika Descartes, aku berpikir maka aku ada, dan juga mengenai 5 cabang ilmu dalam filsafat. Pertama saya akan membahas mengenai logika filsafat yang cukup terkenal, yaitu Cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan yang diutarakan oleh sang filsuf ternama Prancis, yaitu René Descartes. Nah, maksud kalimat ini membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang itu sendiri. Nah, keberadaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri. Nah, jika dijelaskan, kalimat Cogito ergo sum berarti sebagai berikut. Nah, Descartes ingin mencari kebenaran dengan pertama-tama meragukan semua hal. Ia meragukan keberadaan benda-benda di sekelilingnya. Ia bahkan meragukan keberadaan dirinya sendiri. Nah, Descartes berpikir bahwa dengan cara meragukan semua hal, termasuk dirinya sendiri, dia telah membersihkan dirinya dari segala prasangka yang mungkin menuntunnya ke jalan yang salah. Ia takut bahwa mungkin saja berpikir sebenarnya tidak membawanya menuju kebenaran. Mungkin saja bahwa pikiran manusia pada hakikatnya tidak membawa kepada kebenaran, melainkan sebaliknya, membawa kepada kesalahan. Nah, artinya ada semacam kekuatan tertentu yang lebih besar dari dirinya yang mengontrol pikirannya dan selalu mengarahkan pikirannya ke jalan yang salah. Nah, sampai di sini, Descartes tiba-tiba sadar bahwa bagaimanapun pikiran mengarahkan dirinya kepada kesalahan, tetapi ia tetaplah berpikir. Nah, inilah satu-satunya yang tidak mungkin salah. Maksudnya, tak mungkin kekuatan tadi membuat kalimat ketika berpikir, sayalah yang berpikir. Nah, dengan demikian, Descartes sampai pada kesimpulan bahwa ketika ia berpikir, maka ia ada, atau dalam bahasa Latin, Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 5 cabang ilmu dalam filsafat. Yang pertama yaitu logika. Nah, logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Dengan mempelajari hal ini, diharapkan seseorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Yang kedua yaitu epistemologi. Nah, ini merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, terjadinya sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, terjadinya batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Nah, dengan belajar filsafat ilmu dan belajar epistemologi, diharapkan dapat membedakan antara pengetahuan dan ilmu, serta mengetahui kebenaran suatu ilmu itu ditinjau dari isinya. Nah, yang ketiga yaitu cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Nah, etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang menurut teori-teori tertentu. Nah, yang keempat yaitu cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Nah, yaitu estetika. Nah, objeknya adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika, diharapkan dapat membedakan estetika filsafat dan juga estetika ilmiah. Dan yang terakhir yaitu metafisika, merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Nah, metafisika ini membicarakan sesuatu di balik yang tampak. Dengan mempelajari metafisika, maka seseorang akan mengenal Tuhannya. Nah, persoalan metafisika juga dibagi menjadi 3, yaitu ada ontologi, kosmologi, dan juga antropologi. Nah, contoh persoalannya seperti apakah ruang dan waktu itu, dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai 2 hal tadi. Apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.